Sesudah salat Jumat, selesai beribadah, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Jangan hanya duduk-duduk saja berzikir di masjid. Yakinkah Allah memberikan rezeki? Yakin. Masa lalu kita kan sudah diberikannya. Jadi orang yang meragukan Allah mampu memberikan karunia kepadanya adalah orang yang rusak keimanannya. Karena itu Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah adalah qunut min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la tuqnitu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Karena itu beramallah yang baik, berusahalah yang terbaik. Allah menjanjikan banyak hal, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah memberikan bukti lain. Wa wajadaka dhallam fahada. Wa wajadaka dhallan wa alam yajidka yatiman. Di sini maknanya ada jadi suatu pelajaran lagi bagi kita. Di bawah Allah mengatakan wajad fi'il madhi, artinya telah. Di atas yajid fi'il mudhari. Dalam pengertian dasar ilmu tasrif, fi'il mudhari itu maknanya sedang dan akan. Tetapi dimasuki oleh lam, maka dia menjadi madhi. Makanya ada orang yang keliru ketika berdebat dengan orang Kristen yang ngerti Al-Quran. Lam yalid, yalid itu maknanya akan, sedang atau akan beranak. Nah diartikan lam yalid, Allah tidak sedang dan akan beranak, tapi Allah beranak yo. Di sini keliru. Kalau sudah dimasuki oleh lam, yalid itu maknanya telah, sedang dan akan. Tapi kalau dibuang lamnya, kata yalid maknanya sedang dan akan saja, telahnya tidak ada. Tetapi tatkala dimasuki oleh lam, maka maknanya adalah telah, sedang dan akan. Berarti Allah itu tidak pernah beranak, baik lalu, sekarang maupun. Disinilah kita lihat alam yajidka yatiman. Ya yatim kapan Rasul? Kan waktu dulu sebelum ayat ini turun. Walaupun dipakai kata yajid, makna aslinya sedang dan akan, tapi setelah dimasuki oleh lam, maknanya menunjukkan madhi. Bukankah Allah telah menemuimu? Begitu artinya. Bukan sedang. Karena pada waktu itu Nabi tidak yatim lagi. Karena yang dikatakan anak yatim adalah orang yang waktu itu perlu mendapatkan perlindungan karena dia masih kecil, belum bisa mengurus diri sendiri, itu yatim. Jadi kalau model ibu-ibu kini kok banyak anak yatim loh. Tapi tidak lagi dinamakan yatim. Nah, buktinya waw wa wajada. Wajada telah artinya. Nah, berarti itu diatafkan kepada lam yajid. Ataf biasanya sama. Sama-sama telah. Nah, jadi kalau artinya bukankah dia Allah telah melihatmu, menemukanmu dalam keadaan yatim? Jadi bukan menemukan di sini jangan difahami kalau dahulu Allah tidak menemukan Rasul. Maknanya bukankah Allah ketika melihat kamu dalam keadaan yatim semenjak engkau lahir, Ia yang memberi tempat diam bagimu, tempat kamu menetap.
Dan begitu juga ketika ia temui engkau dahulu dalam keadaan dhalan. Makna dhalan ini sesat. Dalam bahasa kita. Bahasa awak tidak ada yang lain-lain. Tapi kata dhalan itu bukan berarti sasek. Bukan berarti hanya orang yang salah jalan. Makna dhal itu lawan dari kata muhtad. Orang yang belum mendapat hidayah. Jadi ini jadi Nabi Muhammad pernah sasek yo. Jangan begitu kesimpulan. Sebab di dalam terjemahan saya tengok artinya juga apa dia artikan dalam terjemahan di situ? Sesat. Nah, arti yang tepat adalah bukan bingung pula. Tapi maknanya bukankah kamu dahulunya dalam keadaan tidak mendapatkan, belum mendapatkan hidayah? Fahada, maka ia berikan hidayah kepadamu. Ini mana dhalun, bukan di situ heran, bukan bingung, dan bukan pula sesat. Nabi tidak pernah menjadi orang sesat. Nabi tidak pernah menyembah berhala. Nabi tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Beliau terpelihara. Jadi makna dhal di sini adalah muqabil dari muhtad. Lawan dari orang yang mendapat hidayah. Bukankah dahulu kamu belum menerima hidayah? Bukankah sebelumnya engkau dalam keadaan tidak mendapat petunjuk? Fahada, dia pula lah yang memberikan hidayah kepadamu. Nah, mana yang rumit kira-kira memberikan kenikmatan dunia, kenikmatan zahir daripada memberikan hidayah? Sulit memberikan hidayah. Nah, kenapa ragu? Allah itu mampu memberikan kenikmatan dunia yang sifatnya zahir. Hidayah saja bisa ia berikan. Saya mau tanya ibu-ibu dan bapak-bapak dengan jujur. Manan sulit magih piti kana atau magian kesadaran? Paling payah. Ambo kalau bisa lah magihkan kesadaran itu serupa magih piti. Ambo kumpulan saya piti banyak-banyak, ambo bagian saya tidak usah lah mengaji lah bu di rumah selalai. Itulah sadar sadonya. Nah, begitu juga kita. Dulu dalam keadaan tidak mendapat petunjuk, fahada dia memberikan hidayah. Urusan hidayah ini jauh lebih besar daripada memberikan kenikmatan yang lain. Kalau Allah mampu melakukan hal yang seperti itu, persoalan lain kecil. Allah janjikan kemenangan kepada Rasulnya, itu kecil. Cuma menunggu waktu. Allah berikan kekuasaan kepada Rasul, Allah berjanji, itu kecil. Menunggu waktu. Yang rumit apa? Allah berikan hidayah yang bisa menerangi hati setiap hamba Allah. Menerangi hati Rasulnya. Dan Rasulnya bisa pula memberikan kepada, melimpahkan hidayah Allah itu kepada para sahabatnya. Itu lebih berat daripada hanya sekedar memberikan kekuasaan. Nah, yakinlah dengan itu. Nah, kalau sekarang kita telah merasakan mendapatkan nikmat dari Allah yang paling besar, nikmat Islam dan keimanan, persoalan nikmat lain itu kecil bagi Allah itu. Terbuka saja hati kita meyakini kebenaran ini. Kita syukuri kita terlahir dari orang tua yang muslim dan muslimah. Dan kita terima Islam dengan penuh, dengan kelapangan hati dan keridhaan. Itu adalah nikmat yang tidak ternilai. Nah, kalau nikmat yang begitu besar bisa diberikan oleh Allah kepada hati kita yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, siapa yang bisa masuk hati kita? Tidak bisa. Yang menguasai hati kita adalah kita dan Allah saja. Orang tidak bisa membolak-balikkan hati kita. Kalau ada seseorang yang sedang benci dengan seseorang yang lain, kemudian bisa tidak
datang orang lain memaksa dia, putar benci itu jadi kecintaan. Tidak bisa. Sulit untuk mengganti kebencian menjadi cinta. Sulit mengganti kesedihan menjadi kebahagiaan. Begitu juga sulit pula mengganti kebahagiaan menjadi kesedihan. Nah, Allah bisa memasuki ruangan itu. Itu menjadi bukti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita yakin dengan iman kita begitulah Allah, apakah kita ragu? Janji-janji Allah itu merupakan janji yang benar. Saya rasa tidak akan ada keimanan kita yang akan berkata ragu terhadap janji Allah. Kita melihat bahwa cukup sudah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul. Ia janjikan banyak hal. Ia wujudkan janji itu. Dia buat hati nabinya senang ketika beliau tersiksa dan teraniaya di Makkah. Dilepaskan oleh Allah dengan hijrah. Tak kala terjadi berkecamuk peperangan, beliau diancam dengan berbagai macam ancaman. Diberikan oleh Allah kemenangan demi kemenangan. Ketika beliau menambahkan kiblat mengarah ke Ka'bah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah mengingkari dan melupakan janjinya. Sekali Allah menjanjikan di dalam firman-Nya, janji itu tidak akan pernah dilupakan dan tidak pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Taha ayat 52, apa kata Allah? La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhan tidak pernah terlupa dan tidak pernah pula mengingkari apa yang telah Ia katakan. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Dan Allah juga menemuimu. Maknanya adalah pada awalnya Allah mentakdirkanmu dalam keadaan ail, dalam keadaan sulit, susah. Fa'aghna, Allah mengkayakanmu. Allah memberikan kamu kecukupan. Allah mencukupkan kebutuhanmu. Dari seorang penggembala kambing penduduk Makkah, hidup dalam keluarga yang banyak, miskin lagi, ail namanya itu. Susah, sulit, makan harus berbagi. Miskin kita sekarang, tidak sesulit kondisi kehidupan Rasul dengan anak-anak Abu Talib. Malah setelah Rasul telah menikah dengan Khadijah, Nabi masih teringat dengan kehidupan paman beliau yang serba sulit dengan jumlah anak yang banyak. Waktu itu beliau